wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sket Saputra dari kelas 10 KL 4, nomor absen 31. Saya di sini akan mereaction video dengan bab menjadi warga negara yang baik dengan subbab hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan masyarakat. Langsung saja kita ke videonya. Buku Pendidikan Pancasila kelas 10 tahun 2023 bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik. Bagian A, Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah, Masyarakat dan Negara. Subbab 1, Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat. Bagian pertama, Arti Hak dan Kewajiban. Hai pelajar Pancasila, sudah siap untuk menjadi warga negara yang baik? Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa arti dari hak dan kewajiban. Hal ini penting untuk dipahami agar kita bisa menempatkan diri sebagai warga negara yang benar dan berkontribusi positif pada negara. Mari kita mulai. Sebagai warga negara, kalian memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak loh. Di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat secara bebas, sambil tetap berkewajiban untuk menghormati pendapat orang lain. Nah, apakah selama ini kalian merasa senang ketika mendapatkan kesempatan belajar di sekolah? Dan apa yang kalian rasakan jika pendapat kalian dihargai oleh teman-teman kalian? Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan, dinikmati, dan diperoleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan, dikerjakan, atau ditunaikan seseorang. Sementara hak berkaitan dengan kewajiban. Idealnya, hak akan dinikmati setelah kewajiban ditunaikan. Contohnya, seorang karyawan perusahaan berhak mendapat upah yang layak setelah ia bekerja secara profesional. Namun dalam kondisi tertentu, terkadang hak dapat dinikmati terlebih dahulu. Contohnya, saat kalian memesan jasa aplikasi ojek online, kalian akan menikmati hak terlebih dahulu berupa layanan ojek, lalu menunaikan kewajiban yaitu membayar setelah sampai di tujuan. Namun tetap saja, pada prinsipnya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Pelaksanaan terhadap kewajiban akan menimbulkan pemenuhan terhadap hak. Contohnya, seorang guru yang melaksanakan kewajiban mengajar peserta didik, maka menimbulkan terpenuhinya hak peserta didik untuk mendapatkan pengajaran. Sebaliknya teman-teman, pengingkaran terhadap kewajiban akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak. Contohnya, seseorang yang mengingkari kewajiban untuk tertib berlalu lintas dengan mengendarai motor secara ugal-ugalan dapat menimbulkan pelanggaran hak orang lain, seperti terganggunya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan lain. Bahkan, yang lebih fatal ialah saat tindakan tersebut menyebabkan kecelakaan yang dapat merenggut nyawa dan harta. Oleh karena itu, kalian harus menyadari bahwa kalian memiliki kewajiban yang harus ditunaikan dan dilaksanakan, sekaligus hak yang harus dihormati oleh orang lain. Maka, mari kita ciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, mulai dari diri kita sendiri. Kehidupan yang damai, tentram, dan harmonis sangat ditentukan oleh keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap orang harus dapat menghargai dan menghormati hak dan kewajibannya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ingatlah, kita semua adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar, dan kontribusi kita dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban akan membawa perubahan positif bagi semua. Bagaimana teman-teman? Seru sekali ya materinya. Sekarang, yuk coba kalian cari tahu apa saja pelanggaran hak dan kewajiban yang biasa kalian lihat di lingkungan sekitar. Jelaskan juga cara menanggulangi permasalahan tersebut. Jangan lupa tulis jawabannya di buku catatan kalian ya. Sampai ketemu di audio selanjutnya. Salam semangat belajar Pancasila. Hai, apa kabar semuanya? Senang sekali ya bisa belajar bersama kalian hari ini. Bila di pembelajaran sebelumnya kita telah menyimak definisi tentang hak dan kewajiban, kali ini kita akan menyimak definisi tentang lingkungan sekolah dan masyarakat. Hal ini penting loh untuk dipelajari
agar kalian bisa mengerti ruang lingkup kehidupan kalian dan di mana praktek hak serta kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa arti dan fungsi dari sekolah dan masyarakat. Tapi sebelumnya, pernahkah kalian memikirkan apa peran sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pendidikan kalian sehari-hari? Apakah sinergi di antara ketiganya sudah berjalan dengan baik? Paling tidak di lingkungan kalian sendiri? Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa terdapat 3 sentra atau 3 pusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan kalian sangat ditentukan oleh sinergi atau kerjasama antara ketiganya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan tempat kalian belajar. Kita tidak hanya belajar untuk menjadi pribadi yang berkarakter Pancasila, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengetahuan tersebut, kita dapat memanfaatkannya untuk hidup bersama dengan baik. Fungsi lingkungan sekolah ialah mengembangkan karakter atau kepribadian kalian. Sekolah berusaha untuk menuntun kalian untuk mengembangkan profesi di masa depan, sesuai dengan bakat dan minat kalian. Sekolah juga berperan sebagai tempat untuk mendidik kalian menjadi warga negara yang baik, anggota masyarakat yang peduli, dan menjadi anggota keluarga yang bertanggung jawab. Penting untuk memahami bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, serta memahami hak dan kewajiban kalian di lingkungan tersebut. Sebagai makhluk sosial, kalian akan membangun hubungan dengan orang lain dan perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Sebab masyarakat memiliki nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup, mengembangkan diri, dan menjalani kehidupan. Dan jangan lupa ya teman-teman, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting loh untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan produktif. Ketiga pusat pendidikan ini harus bekerja sama untuk memberikan pendidikan yang holistik dan seimbang bagi kalian. Materi kali ini sudah selesai. Tiba waktunya. Kali lagi saya akan mereaction dari video tersebut. Saya merasa bahwa materi yang disampaikan sangat relevan dan penting untuk diketahui, terutama oleh para pelajar dan generasi muda. Video ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat. Saya setuju dengan pesan utama dalam video ini, bahwa setiap individu tidak hanya memiliki hak yang harus dihargai, tetapi juga kewajiban yang harus dilaksanakan di lingkungan sekolah. Misalnya, siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, rasa aman, dan perlakuan yang adil. Siswa juga memiliki kewajiban untuk menghormati guru, mentaati peraturan sekolah, dan menjaga kebersihan lingkungan. Hal yang menarik dari video ini adalah penekanan pada pentingnya kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam masyarakat. Maka jika setiap orang hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajiban, maka akan timbul ketidakseimbangan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap tanggung jawab dan kesadaran diri agar terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan saling menghargai. Saya merasa video ini mampu membuka wawasan saya untuk lebih memahami peran saya sebagai warga sekolah dan masyarakat. Pesan moral yang disampaikan juga mudah dipahami karena disajikan dengan bahasa sederhana dan contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, video ini sangat edukatif dan layak dijadikan bahan pembelajaran dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Harapannya, setelah menyaksikan video ini, penonton bisa lebih sadar akan pentingnya menjalankan kewajiban
dengan seimbang seiring dengan menikmati hak-hak yang dimilikinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.